عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين أما بعد Jamaah salat zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah, di siang hari ini Allah masih melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Rahmat berwujud kita masih dalam kondisi sehat walafiat. Hidayah kita masih diperkenankan untuk terpaut dengan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan ibadah, sehingga rasa syukur itu betul-betul kita wujudkan dalam kehidupan kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, rangkaian ibadah di bulan Dzulhijjah mulai dari haji, kemudian kurban, sampai kemarin lusa paripurna. Maka ketika kita tidak menunaikan haji di tahun ini, dan mungkin sebagian kita sudah pernah menunaikan haji, atau kelak kita akan berangkat untuk menunaikan haji, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa untuk mengingat apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada nabinya, mulai dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ismail alaihissalam, Siti Hajar, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling utama ketika kita mengenal siapa nenek moyang kita pertama, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam dan Siti Hawa, dengan momentum Jabal Rahmah yang menurut riwayat kuat pertemuan antara Nabiullah Adam alaihissalam dan Hawa. Jamaah rahimakumullah, ketika kita resapi dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-27, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendari setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ketika wa'adzim finnas, kalimat serulah kepada seluruh manusia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya Allah, bagaimana cara saya menyampaikan, cara saya mengajak, wong suara saya juga tidak tersampaikan kepada seluruh umat manusia di seluruh penjuru bumi ini. Maka dalam hadis qudsi Allah menyampaikan, nadi wa alainal balagh, tugasmu memanggil, kewajiban kami, kata Allah, yang menyampaikan kepada mereka. Artinya tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak, kan itu, mengajak. Maka dalam surah Al-Baqarah, wa atimmul hajja wal umrata lillah, maka sempurnakanlah oleh kamu sekalian ibadah haji dan umrah. Tugas Nabi mengajak, tugas Allah nanti yang menyampaikan siapa saja yang datang ke Baitullah,
Maka banyak cerita, termasuk saya mendengarkan cerita dari Pak Haji Kanan, imam kita zuhur tadi. Tidak terduga sampai sana kan gitu. Banyak hal yang kemudian memang Allah Subhanahu wa ta'ala persiapkan kepada kita. Bukan berarti yang tidak jadi berangkat di tahun ini itu orang yang rugi, belum tentu. Belum tentu. Maka kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti Allah yang akan menyampaikan apakah di saat haji ataukah di saat umroh. Kan begitu. Apakah terkadang hanya tersampaikan melalui mimpi yang kita tidak tahu. Wa'adzim finnas bil haji, untuk menunaikan haji. Maka kemudian ketika panggilan itu ada, usaha itu sudah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tugas Allah itu yang menyampaikan nanti ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin ami. Nanti Allah yang akan mengantarkan mereka untuk mendatangimu, ke Baitullah, baik ada yang berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan. Di sini disampaikan kendaraan unta yang kurus, Pak, sekalipun. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir dinyatakan kendaraan seperti wujud apapun itu akan ditempuh. Ini itu untuk menuju ke sana. Maka ketika tahun ini salah satu pemuda orang Magelang bersepeda menuju tanah suci, itu yang kata Al-Quran, ya ini kendaraan sekalipun itu sepeda sampai sana tidak harus menunggu pesawat, tidak harus menunggu mobil, tidak harus menunggu motor. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan motor, kan begitu, motor. Jadi dari negara ke negara pakainya motor. Nah, tahun ini ada yang menggunakan sepeda. Ada pula yang berjalan kaki, ada. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan bahwa siapapun yang mendatangi Baitullah, Allah buka sedemikian rupa. Kenapa dibatasi umur? Kenapa dibatasi dengan protokol kesehatan? Kenapa dibatasi dengan kesehatan itu sendiri? Ini untuk menjaga dan mempermudah petugas dalam mengakses, agar apa yang berjalan itu betul-betul sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru jangan saya malah merepotkan. Ibadah itu tidak merepotkan. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita nguntabke saudara kita, sahabat kita naik haji, kita mendoakan, Allahumma ij'alhum hajjam mabrura, hajjahum hajjam mabrura, wa sa'yahum sa'yam mashkura, wa dhanbahum dhanban maghfura, wa tijaratahum tijaratan lan tabur. Disitulah kenapa kita memohon agar haji mereka haji yang mabrur. Maka tugas kita ketika beliau-beliau datang sekembali dari tanah suci, tugas kita mengingatkan, ayo jaga hajinya. Jangan sampai haji itu jenengan capek-capek sampai sana kembali malah mabur. Mabur artinya apa? Tidak ada bekasnya, bidunil athar, tidak ada bekas dari ibadah hajinya. Kenapa? Kenapa harus mabrur? Karena orang yang sampai di sana sudah Allah saksikan
liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Sudah Allah perlihatkan sedekat-dekatnya. Maka jangan heran, sebab saya mengalami sendiri. Ada sebagian orang ketika pertama kali melihat Ka'bah, tanpa air mata ini diminta kita keluar, sudah keluar duluan. Tapi ada pula orang yang pertama kali melihat Ka'bah biasa-biasa saja, Mas. Kita bisa membandingkan, yang satu tanpa ada rencana, tanpa ada niat, melihat pertama kali langsung rembes mili. Yang satu biasa-biasa saja, bangunan kotak biasa. Ini terkait dengan apa? Zauq, rasa. Maka ketika sudah diperlihatkan, ada yang rasanya itu sangat dalam, ada yang malah tidak tersentuh sama sekali. Maka ketika menunaikan ibadah haji, ada yang menikmati perjalanan akidahnya, imaniyahnya, sampai akhir dia mendapatkan manfaat yang ia dapatkan dari ibadahnya. Ada yang sama sekali tidak ada bekas sama sekali, tidak ada nilai yang ia dapatkan dalam rangkaian ibadahnya, sehingga pulang haji bagi-bagi oleh-oleh dan seperti biasa, tidak ada asarnya sama sekali. Dalam ibadah sama seperti sebelum haji. Muncul tidak Pak yang seperti itu Pak? Ya Bu, ada ya. Ketika sepulang haji, sholatnya ya jarang kelihatan seperti sebelumnya. Padahal orang yang haji itu sangat ditakuti sama penjajah Belanda waktu itu. Kenapa ditakuti? Karena orang yang sepulang haji itu pasti membawa perubahan, pasti membawa perubahan di tempat tinggalnya. Apakah dia menjadikan musola, membuat musola, mendirikan masjid dan seterusnya, atau mendirikan lembaga pendidikan agama Islam dan seterusnya, atau mengajak untuk bergerak menuju Islam yang sesungguhnya. Kan begitu dulu. Sehingga orang yang haji itu ada bekasnya, infaknya semakin banyak, sedekahnya semakin banyak, kemudian zakatnya, wakafnya, hibahnya, ibadah wajibnya dan seterusnya, itu ada peningkatan. Sehingga semakin bijaksana sebab diperlihatkan. Di Arafah itu dikenalkan sedemikian rupa siapa Tuhanmu, siapa nenek moyang pertamamu. Itu Arafah. Mengenal, memahami. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu." Kalau kita mengenal diri kita, maka kita pasti mengenal siapa Tuhan kita. Kalau di Arafah, ketika wukuf, kita mengenal diri kita, menengadah ke langit di siang bolong saat ini sampai maghrib, sebab zuhur asar sudah dijamak takdim. Mulai setelah sholat sampai maghrib kita menengadah di bawah kolong langit yang Allah hadiahkan kepada kita, yaitu langit Arafah. Ketika mengenal Allah, maka sejatinya mengenal diri kita sendiri, apa kewajiban setelah ini. Kemudian dari Arafah pindah ke Musdalifah, Musdalifah pindah ke Mina, kemudian tawaf ifadhah, ada yang ambil nafar awal, ada yang ambil nafar tani. Maka disitulah ketika tidak bisa menemukan apa yang menjadi asal bekas dari ibadah, maka dia belum menemukan siapa sejatinya dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang sudah hajian, mengulang kembali, merefleksi kembali bagaimana kita ternyata masih banyak kekurangan.
kita belum berjuang sepenuhnya seperti sebagaimana Siti Hajar. Kita belum sesabar Ismail alaihissalam, apalagi sesabar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apalagi kita belum sesabar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mau pengen haji pertama, ada perintah haji, tidak bisa menunaikan ibadah haji karena diboikot sama orang kafir Quraisy. Tidak bisa langsung masuk Mekah, tidak boleh. Baru 3 tahun berikutnya Nabi bisa masuk. Maka kerinduan itu pun ada. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, perjuangan kita masih panjang, tapi perjuangan kita dibatasi dengan waktu, usia. Boleh kita berangan-angan yang jauh, tapi kita juga mempertimbangkan masa kita ada batasnya. Ini sebagai tempat untuk mengumpulkan bekal kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang kelak akan kita tuai. Maka dalam haji ayyaman ma'dudat dalam surah Al-Baqarah, tapi dalam surah Al-Hajj ayyaman ma'lumat, hari-hari yang sudah Allah tentukan, ada batasnya, mulai tanggal 8 sampai tanggal 13 Dzulhijjah, ada batasnya. Tapi mulai tanggal 8 sampai tanggal 13 itu apa yang didapatkan? Begitu pula sejak kita mengenal ajaran agama kita, artinya di saat kita balik, atau di saat kita memahami Islam yang sebenar-benarnya, sampai saat ini kan ada batasnya. Sampai nanti kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala pun ada batasnya. Apa yang kita kumpulkan untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah haji Indonesia kurang lebih di 40 hari. Setelah itu apakah 40 hari yang sama? Tentu tidak, ada yang lebih panjang. Nah, masa yang lebih panjang itu jangan sampai terlewati, justru tidak membawa dampak kebaikan dalam kehidupan kita. Maka jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang haji dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, artinya orang yang beribadah sholat 5 waktu itu pun juga dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sujud kita, rukuk kita, pengabdian kita itu semua tertuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dinyatakan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika melihat segala sesuatu di alam semesta ini, barulah menyampaikan kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Bagaimana kita menjadi awwalul muslimin, orang yang pertama kali melaksanakan Islam, khususnya pada diri kita masing-masing dulu. Baru kita mengajak kepada keluarga kita, tetangga kita, sahabat-sahabat kita untuk menuju pada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum fastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Nasrun minallah fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.